Apa kabar Sobat Nusantara? Dalam YouTube saya Raden Kusuma Permata, kali ini saya akan membahas tentang khodam. Khodam berasal dari bahasa Arab khodim, yang artinya pembantu. Khodam atau pembantu ini didatangkan dari alam gaib. Ya, dalam hal ini yang jelas bisa khodam jin, peri, dan lain-lain, bahkan malaikat. Malaikat itu banyak sekali jumlahnya. Bukan hanya yang kalian tahu selama ini itu saja. Yang kalian tahu selama ini aja itu kan hanya beberapa saja. Bahkan jumlah malaikat itu tak bisa dihitung. Nah, dalam hal ini malaikat itu sendiri dibagi dua, yaitu angel dan archangel. Archangel itu pasti ada L-nya di belakang, seperti Jibril. Nah, Jibril itu ada L-nya. Jibril misalnya ada L-nya. Ya, Mikael. Mikael ada L-nya di belakangnya itu. Nah, Israfil, Ijroil, semua ada L-nya. Ijroil ada L-nya. Israfil, nah, mesti ada L-nya. Nah, dalam hal ini yang jelas yang nggak ada L-nya itu malaikat biasa. Ya, dalam hal ini setiap malaikat, kepala-kepala malaikat, para archangel ini, itu memiliki ribuan pasukan, dan setiap pasukannya itu membawai lagi ribuan pasukan lagi, dan pasukannya itu bawahnya lagi punya ribuan lagi pasukan. Nah, dalam hal ini yang jelas ya, begitu seterusnya, sehingga jumlah malaikat ini banyak sekali. Dan manusia itu berkuasa atas jin, peri, danyang, gendruwo, dan semua makhluk gaib apapun, termasuk malaikat. Nah, dalam hal ini yang jelas khodam ini membantu manusia dalam melakukan aktivitasnya. Bila pebisnis, ya bantu dalam bisnisnya. Bila paranormal, ya membantu dalam kehidupannya sebagai paranormal, dan sebagainya. Setiap orang lebih ringan melakukan apa saja kalau memiliki pembantu. Misalnya ada seorang pengusaha tanpa pegawai, tidak ada bagian marketing, tidak ada bagian produksi, dan sebagainya. Tidak ada bagian lapangan, nggak ada personalia dan sebagainya, semua dikerjakan sendiri. Ya, itu namanya ya bukan pengusaha, tapi apa? Tapi usaha perorangan. Nah, dalam hal ini begitu juga manusia ini harusnya ini karena berkuasa khalifah di muka bumi, ya berhak memerintah para makhluk gaib tersebut.
Nah, dalam hal ini yang jelas ya. Jadi semua pekerjaan akan lebih ringan bila mana memiliki pembantu. Nah, begitu juga dengan memiliki khodam. Nah, khodam itu sendiri ada yang bagian mempengaruhi orang, ada bagian agar narik orang itu melakukan sesuatu sehingga menjadi rezeki kita. Nah, dalam hal ini membuat seorang itu yakin percaya sehingga melakukan apa saja yang kita inginkan dan sebagainya. Nah, bagaimana khodam itu? Khodam itu ada khodam dari leluhur, ada khodam yang ikut karena dirasa memiliki wadah yang sama dengan pemiliknya terdahulu. Ada yang karena ilmu seseorang itu memiliki khodam. Nah, dalam hal ini yang jelas itu khodam ini sangat penting sekali. Bahkan saya sangat menganjurkan agar kalian memiliki khodam. Nah, agar apa? Agar kalian ini memiliki pembantu-pembantu yang membantu kalian dalam kehidupan sekarang ini dan seterusnya, agar sukses, agar sesuai dengan keinginan kalian, agar kalian itu melakukan apa saja itu dengan mudah. Apa enggak menyalahi agama? Ya enggak, kita enggak bersekutu, kita enggak muja, enggak nyembah. Ya, kita menguasai, memerintah, kita yang berkuasa, bukan kita yang dikuasai. Oh, Nabi Sulaiman aja punya bala tentara, punya pasukan, banyak pembantu banyak dari bangsa jin dan makhluk gaib yang lain. Oh, dalam hal ini lihatlah ya. Allah ini memberikan kita kekuasaan di muka bumi ini sebagai khalifah. Segala apa yang di dunia ini milik manusia, milik kita. Baik itu hewan, baik itu tumbuh-tumbuhan, dan baik itu segala makhluk yang nampak dan tidak nampak. Kita ini diberikan kekuasaan untuk memiliki semuanya itu dan untuk agar kita ini memerintah semuanya itu pula. Nah, asalkan tidak untuk menyimpang dari jalan agama, asalkan tidak untuk kesesatan. Ya, jangan digunakan yang nggak baik. Misalnya nyuruh kodamnya agar si A si B itu kecelakaan dan sebagainya. Jangan seperti itu. Gunakan supaya apa? Supaya agar terwujud segala keinginan dan cita-cita saja. Jangan untuk kejelekan, jangan untuk mencelakai seorang, jangan untuk membunuh seorang, jangan. Itu nggak boleh. Karena semua orang itu berhak untuk hidup. Karena dengan hidup manusia ini bisa menjalani apa yang dikodratkan oleh Allah. Nah, pikir ya dalam hal ini keluarga, diri sendiri, anak-anak ya. Gak usah pikiran yang jelek-jelek. Pikir untuk kebaikan orang lain, menolong orang lain ya. Nah, karena apa? Karena kalau kalian menolong orang lain, sesungguhnya kalian telah menolong diri kalian sendiri. Karena menolong orang pasti akan ditolong Tuhan, pasti tolong Allah ya. Nah, bagaimana untuk memperoleh kodam? Nah, dalam hal ini yang jelas ya, kalau kalian memperoleh kodam,
Kalau belum memiliki dari leluhur maupun yang ikut, kalian bisa menjalankan ilmu dengan olah laku, dengan laku ilmu. Nah, bagi orang awam, kalau nggak lelaku ilmu pun, cara yang mudah adalah sebagai berikut. Ya, mau keluar rumah, dapat satu langkah, jejakkan kaki kanan ke tanah 3 kali. Ya, baca para jin lan makhluk gaib kabeh. Ayo podo teko rene kabeh, ayo podo melu aku kabeh, lelakon reksana aku, dampingi aku, tutno aku, rewang-rewang ono aku, wujudno kabeh sing dadi kekarepanku. Nah, begitu masuk tempat manapun, dari tempat manapun, lakukan seperti itu dan baca seperti itu. Nah, kalau dari manapun ya niatnya langsung pulang, baca. Ya, dalam hal ini dapat satu langkah, jejakkan kaki kanan ke tanah 3 kali, baca. Projen dan makhluk kabeh. Ayo podo teko rene kabeh, podo ngumpul di siji nek kene kabeh. Ayo podo melok aku moleh kabeh. Ayo manggono ing omahku kabeh. Ayo melok aku kabeh lelakon. Reksanaku, dampingi aku, tutno aku. Nah, besoknya mau keluar rumah ya, baca seperti yang awal tadi. Pokoknya mau aktivitas baca seperti yang pertama. Dari manapun, keluar dari tempat manapun, lakukan yang pertama tadi. Kalau niatnya pulang, lakukan yang kedua tadi. Nah, kalau ingin khodam malaikat dan bicaranya itu dituruti orang, gampang ya. Nah, keluar dari manapun ya, baca basmalah 1 kali, jejakkan kaki kanan ke tanah 3 kali ya. Kemudian baca khodam malaikat sabdo wali 3 kali. Nah, dalam hal ini, kalau niatnya pula dari manapun, keluar dari manapun, baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim, jejakkan kaki kanan ke tanah 3 kali. Khodam malaikat sabdo wali. Nah, mau niatnya pulang pun ya baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim, jejakkan kaki kanan ke tanah 3 kali lagi. Nah, baca lagi khodam malaikat sabdo wali. Nah, dalam hal ini maka akan dibantu malaikat dan perkataannya akan dituruti orang lain bagaikan seorang wali. Itu cara yang paling mudah dan orang awam bisa lakukan dan gak usah laku apapun. Nah, dalam hal ini kalau misalnya kerjanya di rumah atau toko atau apa ya, nah, dalam hal ini ya bakar aja hiyo 3 batang ya, atau hiyo ya dipalidi itu loh. Nah, ya, bismillahirrahmanirrahim, jejakkan kaki kanan ke tanah 3 kali. Para jin lan makhluk gaib kabeh, ayo padha teka rene kabeh, ayo padha ngumpul dadi siji kene kabeh. Iki tak sugoi dedaharan gondo arum ing ngersa panjenengan kabeh. Bakar yonya 3 itu. Mongko iku aku njaluk gawene panjenengan sedaya kabeh. Ayo tekakno kabeh wong padha teka rene kabeh lan padha ngekekno duwike nang aku kabeh. Turutono kabeh sing dadi kekarepanku saiki uga aja sampe ana sing gabok turuti. Dah rame tokonya pada datang. Nah, gampang kan? Gampang untuk mendapatkan khodam tanpa lelaku pun bisa. Nah, dalam hal ini seperti itu untuk orang awam. Nah, kenapa saya buat YouTube ini? Agar kalian itu bisa memiliki khodam dan terbantukan. Yang kerja bisa sukses, yang punya toko bisa laris,
yang kerja di rumah apa saja, banyak orang yang datang dan mendapat uang yang banyak. Kalau uangnya banyak kan gampang apa-apa saja. Mau ke tempat saya, mau berguru atau mau beli pusaka kan gampang jadinya. Nah, dalam hal ini yang jelas itu, mari sukses bersama Permata. Jayalah Permata selamanya.